semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang pengembangan produk digital dan pitching bisnis digital. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari produk digital itu sendiri. Produk digital adalah karya berbasis teknologi informasi tanpa bentuk fisik, namun memiliki nilai guna ekonomi dan dapat dipasarkan daring. Contohnya aplikasi mobile, situs web, software, konten digital, kursus daring, dan layanan digital lainnya. Dan untuk produk digital ini itu dia mempunyai keunggulan. Jadi keunggulan dari produk digital itu yang pertama biaya produksi rendah setelah pengembangan awal. Artinya pengembangan awal tidak ada biaya dan biayanya itu 0 rupiah. Udah distribusi cepat dan global via internet. Yang ketiga mudah dimodifikasi dan diperbarui. Artinya kita dapat memperbarui aplikasi dengan fitur-fitur yang lebih baik. Yang keempat ada skalabilitas tinggi untuk banyak pengguna. Jadi untuk aplikasi ini tuh bisa digunakan oleh 100 bahkan jutaan orang dalam waktu yang sama tanpa memerlukan fasilitas tambahan seperti gedung. Yang berikut tahapan pengembangan produk digital. Yang pertama, identifikasi masalah dan analisis pasar. Artinya, kita harus memahami masalah masyarakat dan temukan peluang pasar melalui riset ataupun survei. Yang kedua, perancangan konsep dan model bisnis. Artinya, kita tentukan konsep produk dan cara menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, perancangan dan pengembangan. Artinya, buat minimum viable produk untuk menguji ide utama. Yang keempat, uji coba dan validasi pasar. Artinya kita melakukan uji produk kepada pengguna. Yang kelima, ada peluncuran dan pengembangan berkelanjutan. Artinya kita luncurkan produk dengan strategi pemasaran digital. Pentingnya pitching dalam bisnis digital. Pitching adalah penyampaian ide bisnis singkat, jelas, dan meyakinkan kepada investor, mitra, ataupun juri. Jadi ini tuh krusial karena untuk mendapatkan dukungan finansial dan kemitraan strategi. Di dalam pitching itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menarik minat investor. Artinya, pitching harus kuat, membuka peluang investasi untuk mengatasi kekurangan dana. Yang kedua, menunjukkan keunggulan produk dan tim, artinya membuktikan potensi pasar dan tim yang kompeten. Yang ketiga, menemukan jejaring atau networking, artinya bertemu mentor, mitra, dan komunitas bisnis untuk pengembangan usaha. Strategi pitching yang efektif. Di dalam pemasaran digital itu kita harus membutuhkan strategi yang efektif. Jadi strategi yang pertama adalah membuat cerita yang menarik, artinya harus mulai dengan masalah yang nyata dan bagaimana produk digital Anda menjadi solusi. Yang kedua, tampilkan keunggulan produk, artinya jelaskan fitur unik dan keunggulan produk dibanding pesaing lainnya. Yang ketiga, tunjukkan tim dan kompetensi, artinya sampaikan anggota tim, keahlian, dan peran mereka. Yang keempat, sajikan data dan fakta, artinya gunakan data yang relevan untuk kredibilitas. Yang kelima, jelaskan model bisnis dan monetasi, artinya tunjukkan bagaimana produk akan menghasilkan pendapat. Dan yang keenam, melatih penyampaian percaya diri, artinya gunakan bahasa tubuh positif, kontak mata, dan nada suara yang meyakinkan. Contoh kasus pitching bisnis digital. Jadi di dalam bisnis digital itu sering kita jumpa yang namanya Gojek itu termasuk dalam contoh bisnis digital. Jadi Gojek itu menyoroti masalah transportasi di kota besar yang ada di Indonesia. Solusi aplikasi Gojek adalah dengan GPS dan model bisnis bagi hasil yang menarik investor besar. Yang berikut ada Ruang Guru. Jadi Ruang Guru itu mengangkat masalah kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi platform belajar online-nya menarik investor karena menawarkan solusi sosial dan bisnis dan lalu ada Sayur Box. Jadi Sayur Box ini tuh memenangkan pitching karena konsep rantai pasokan sayur dari petani langsung ke konsumen via aplikasi. Nilai tambahnya itu yang pertama itu memotong distribusi, yang kedua membantu petani, dan yang ketiga menawarkan dengan harga yang lebih murah.